Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajaluddin, guru mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah Miftahul Talibin Timbang, Kecamatan Cigana Mekar, Kabupaten Kuningan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 gelombang kedua di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 5238111178. Pada kesempatan hari ini, Sabtu tanggal 2 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan nomor peserta ujian 784087087002744 pada materi tata cara pemurasaraan jenazah kelas 10 menggunakan model program based learning. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum. Kabarnya semuanya baik? Alhamdulillah baik. Ada yang sakit? Tidak ada. Tidak ada, terima kasih. Mohon ketua kelas pimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, selanjutnya marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib Indonesia. Silahkan Siti ya untuk memimpin. Yang lain dimohon berdiri. Kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang pemulasaraan jenazah. Pemulasaraan jenazah. Jadi sebelum Bapak memaparkan materi ini, dari tujuan pembelajaran hari ini, dari awal sampai selesai kalian harus tahu dulu prinsip-prinsip pembelajaran pada hari ini kita akan mempelajari apa. Kemudian yang pertama, tujuan pembelajaran kita satu, menguraikan kewajiban umat Islam terhadap muslim lainnya yang meninggal. Yang kedua, menelaah tata cara memandikan, mengkafani, menyalatkan dan menguburkan jenazah dengan benar. Yang ketiga, menelaah adab ketika takziah dan ziarah kubur dengan baik. Yang keempat, menguraikan hikmah pemulasaran jenazah, takziah dan ziarah kubur dengan baik. Kemudian yang kelima, menguraikan hikmah pemulasaran jenazah, takziah dan ziarah kubur dengan baik. Itu tujuan pembelajaran
pada hari ini. Oke, masih ada yang ingat materi sebelumnya? Minggu lalu kita telah mempelajari apa? Sebelum materi penulisan lanjut aja. Ada yang ingat? Ada yang masih ingat? Kita satu kemarin kita mempelajari apa? Konsep fikih secara pembelajaran. Konsep fikih dan sejarah perkembangan namanya. Ada yang tahu konsep fikih seperti apa? Fikih apa? Bahasa fikih berasal dari kata faqiha, artinya mengerti, paham akan sesuatu. Oke, terima kasih. Jadi itu fikih ya. Nanti silakan kalian pelajari lagi, belajar baca di rumah. Jadi jangan hanya dijadikan pajangan saja bukunya. Kemudian ketika ada salah satu anggota keluarga kalian, tetangga kalian yang meninggal dunia, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Salah satu. Siapa? Ketika ada tetangga, keluarga, tentunya kan pernah ada yang meninggal kan? Ya. Nah, apa yang kamu lakukan? Melayat. Ya. Menyalatkan, memandikan, mendoakan, dan sebagainya ya. Jadi itu ketika ada tetangga, kerabat dan lain sebagainya yang meninggal dunia, kewajiban kita sebagai sesama muslim satu, mendoakan. Menyalatkan apa bedanya dengan mendoakan? Selamat pagi. Ulangi. Selamat pagi. Ketika saya panggil nama, ya, tolong sebutkan materi fikih yang kamu tahu. Abi. Akikah. Salsa. Ketentuan zakat. Ketentuan zakat. Siti. Infak. Oke, terima kasih. Buku. Buku paket sudah kalian pegang semua? Sudah. Kalian sudah memegang buku paket semua? Sudah. Di minggu sebelumnya kita telah membentuk kelompok ya, menjadi 4 kelompok. Menjadi 4 kelompok. Jadi nanti dari 4 kelompok ini akan Bapak bagi kelompok 1. Mana kelompok 1? Kelompok 1 itu tugasnya mempelajari tentang memandikan jenazah. Buka. Kemudian kelompok 2, mana kelompok 2? Tentang mengkafani jenazah. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 tentang menyalatkan jenazah, tata cara menyalatkan jenazah. Kemudian kelompok 4 tentang menguburkan, tata cara menguburkan jenazah. Oke, itu tugasnya. Kalian silakan pelajari di buku pelajaran. Setelah itu ini nanti kalian tulis di sini hasil diskusinya.
Oke, silakan di kertas itu kalian tulis, kalian diskusikan dulu. Kemudian dari hasil diskusi itu kalian tulis di situ. Bapak kasih waktu 10 menit cukup ya. 10 menit cukup untuk diskusi. Setelah itu nanti kalian presentasikan dulu Pak. Oke. Untuk diskusi silakan dimulai. Kalian jangan 10 menit. Gantian aja, gantian. Nanti yang kamu ini, oke, duduk kelompok berapa, kemudian nama anggotanya ditulis ya. Nama anggotanya ditulis. Ini katanya. Terakhir ya. Kelompok 2 udah selesai? Udah. Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, untuk kelompok 1 silakan maju
Mau semuanya maju silakan. Mau mewakili. Oke, sebelum teman kalian mempresentasikan, tolong kalian perhatikan, ya, tolong kalian perhatikan. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mewakili kelompok 1 yang akan membahas tentang memandikan jenazah. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Nama saya Arif Khairul Ramadan, saya Raihan Firdaus, saya Kiki Praditya. Dan kita langsung saja ke materi. Materi pertama yaitu pengertian tentang memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah membersihkan dan menyucikan kotoran dan najis yang melekat padanya, yang melekat pada jenazah. Memandikan jenazah laki-laki harus dilakukan dengan laki-laki, dan memandikan jenazah perempuan yang mandinya harus perempuan, kecuali suami istri atau mahramnya. Selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memandikan jenazah yang akan dibacakan oleh Raihan. Ketika ingin memandikan jenazah, alangkah baiknya kalian harus mengetahui beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama, air. Air yang digunakan itu harus air bersih dan menggunakan sabun untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel pada jenazah. Yang kedua, disunahkan setiap kalian menyirami, alangkah baiknya 3 sampai 5 kali penyiraman. Lalu yang ketiga, disunahkan pula menggunakan air yang sudah dicampur dengan wangi-wangian. Oke. Yang keempat, lalu memandikan jenazah harus dimulai dengan bagian anggota yang kanan terlebih dahulu. Dan selanjutnya ada tata cara untuk memandikan jenazah. Jadi memandikan jenazah itu ada aturan dan caranya. Akan disampaikan oleh Tiki. Oke, baik. Yang pertama, tata cara memandikan jenazah adalah jenazah dibaringkan di tempat yang lebih tinggi atau di balai-balai sehingga tidak terkena air hujan, matahari, dan tertutup. Yang hanya boleh melihat ya hanya yang memandikan saja. Terus yang kedua, jenazah ditutupi kain agar auratnya tertutup. Kalau aurat laki-laki kan dari batas pusar sampai bawah sampai lutut. Kalau perempuan seluruh badan ditutupi kecuali telapak tangan dan muka. Yang ketiga, membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah. Jadi yang baik dari luar itu dibersihkan dan juga yang dalam juga dibersihkan. Seperti contoh, mengeluarkan kotoran bagian perut dengan cara menekan bagian bawah perut dan mengangkat sedikit bagian kepala serta badan supaya kotoran yang mungkin ada di dalam perut keluar. Terus yang keempat, menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala hingga ke kaki, dan disunahkan itu mendahulukan yang kanan. Yang kelima, mewudukan jenazah sebagaimana wudukan pada sholat. Jadi jenazah juga harus diwudukan supaya suci gitu. Yang terakhir yaitu disirami dengan larutan kapur baru dan wangi-wangian. Ya jelas tujuan ini supaya wangi lah. Mungkin ada pertanyaan tentang memandikan jenazah. Walaupun yang kurang jelas, Kurang paham gitu. ada pertanyaan? Pertanyaan? Silakan. Siapa yang namanya? Ya, silakan.
Dimohon Bapak berdiri. Perkenalkan, nama saya Rizka Melia dari kelompok 2. Misalkan ada orang kecelakaan, nah terus darahnya tuh mengalir terus, nggak bisa berhenti. Itu gimana caranya? Kan harus suci. Apakah boleh dimandikan atau Interupsi Kak Amel izin jawab. Jadi itu mohon maaf ya Kak, dipastikan sudah meninggal atau belum dulu. Kalau misalkan belum meninggal ya dirawat terlebih dahulu. Tapi kalau sudah mendingan dijahit terlebih dahulu lukanya baru dibersihkan. maksudnya? Darahnya tuh harus keluar. Pas dimandiin teh, darahnya keluar terus. Ya sebelum dimandikan kita jahit dulu lukanya. Ya kalau sudah seperti itu ya cuma istirahat. Jadi tetap itu nanti organ tubuh yang kecelakaan itu dikumpulkan, ya kan, kemudian dibungkus. Biasanya kalau di rumah sakit itu dibungkus menggunakan plastik, walaupun tetap mengalir. Itu nggak apa-apa karena itu kondisinya dalam keadaan darurat. Jadi yang terpenting syarat dan rukunnya itu terpenuhi. Oke, terima kasih. Ya, oke, sudah. Selanjutnya, Menteri. Kurang lebihnya mohon maaf mungkin presentasi ini. Kurang lebihnya di alam yang lebih diperjelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok kata ya yang sudah Oke, mohon perhatian sebentar. Selamat siang. Siang. Semut. Gajah. Fokus ya, fokus. Percobaannya udah, kita mulai. Gajah. Semut. Semut. Gajah. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Karena kami dari kelompok 2, kami ingin menyampaikan mengenai mengawali jenazah. Dan saya Alfa Firmansyah. Saya Rizwan Saya Sofia Rahman. Langsung saja kepada pengertian mengabadi jenazah. Mengabadi jenazah adalah menutup atau membungkus tubuh jenazah dengan kain yang dapat tertutup seluruh tubuhnya dan di bawah pindahkan jenazah ke tempat keranda atau tempat yang digunakan untuk membawa jenazah ke tempat disolatkan. Dalam mengawali jenazah ada beberapa sunnah yang harus diperhatikan. Antara lain, kain kafan adalah kain yang baik, bersih, dan berwarna putih. Sapi kain kafan dengan dahan kayu yang wangi tidak 3 kali. Kain kafan tidak
menggunakan bahan yang terlalu mahal. Mengavani jenazah 3 lapis tanpa ditambah serban, sarung, ya, dan sebagainya. Untuk jenazah laki-laki dari 5 lapis termasuk baju bagian bawah dan jilbab untuk jenazah perempuan. Silakan ada yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 4 materi tadi, menyolatkan, mengkafani, kemudian memandikan, dan yang terakhir menguburkan. Memandikan Pak. Saya menjawab kesimpulannya, kita lahir dalam keadaan suci dan juga kita harus berpulang dalam keadaan suci juga. Oke. Jadi esensinya kenapa harus dimandikan? Kita terlahir suci dari keadaan suci, kemudian kita harus meninggal juga dalam keadaan suci. Kemudian simpulan untuk yang mengkafani. Simpulan untuk yang mengkafani, kenapa mayat itu harus dikafani? Mayat orangnya tidak vital atau untuk menutupi orang si mayit. Yang berapa? Ya, terima kasih ya. Yang ketiga, kenapa harus disolatkan? Untuk mendoakan jenazah atau untuk penghormatan terakhir terhadap jenazah, ya kan? Dan merupakan salah satu kewajiban dalam Islam. Oke, yang keempat. Manusia kita diciptakan dari tanah, maka kita akan dikembalikan lagi ke tanah. Esensi dari menguburkan, di samping untuk melindungi dari binatang buas, menutupi aib dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Tadi kita sudah mengupas tuntas tentang bagaimana memandikan, bagaimana mengkafani, bagaimana menyolatkan, dan bagaimana menguburkan, ya kan? Ya, kasih. Mari semangat. Selamat siang. Siap. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, silakan kalian kerjakan latihan soal pada halaman 30. Halaman 33 silakan kalian kerjakan. Nomor 1 sampai 10. Waktu kalian cuma 10 menit. Ada tengah waktu. Ya. Kasih nama, ya dikasih nama kemudian enggak usah. Orang kasih nama kemudian kunci jawabannya saja. Surah 1.
Oke, untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. oke, terima kasih semuanya. Alhamdulillah pelajaran ini telah selesai ya. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.